Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, kembali lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu atau speaker kita, narasumber kita, Bapak Agung Wicaksono. Beliau sendiri adalah student di PhD in Political Science at Corvinus University of Budapest, Hungary. Dan beliau juga tamatan dari Universitas Gadjah Mada dan juga nih sebagai dosen ilmu pemerintahan di Universitas Islam Riau. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bapak Agung untuk waktunya nih untuk kita bisa sharing dan discussions hari ini. Ya, sama-sama Mbak. Saya juga senang atas sharing ilmunya hari ini sehingga kita punya tempat walaupun daring ya. Saya jauh di Indonesia, saya di Hungaria, Green Radio base-nya di Indonesia, tapi kita bisa sharing ilmu hari ini. Oke, terima kasih banyak Bapak. Dan topik kita hari ini itu adalah peran lembaga nasional dan internasional mengenai isu gambut dunia. Dan Bapak Agung akan berbicara sebagai pemerhati politik dan kebijakan lingkungan. Mungkin yang pertama bisa perkenalkan diri nih Pak untuk pendengar kita sekarang. Oke, ya, perkenalkan saya Agung Wicaksono. Saya sekarang berada di Hungaria. Saya PhD student di International Relation and Political Science, Corvinus University of Budapest di ibu kotanya Hungaria. Saya di sini baru semester pertama dan home base saya di Riau di Pekanbaru adalah sebagai dosen ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Nah, riset saya banyak terkait dengan lingkungan, terutama gambut dan kebakaran hutan di Indonesia sejak saya master sampai rencana plan disertasi saya mengenai kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terutama khususnya di lahan gambut. Oke, terima kasih banyak. Dan kita mau mempertanyakan nih, selain sebagai student di Hungari sendiri, apa sih kegiatan Bapak? Terlebih sekarang kita tahu kita sedang ada pandemi COVID-19 nih, bagaimana situasi di Hungari, Pak? Situasi di Hungari sendiri relatif lebih aman ya, karena memang di sini persebaran coronanya dapat pemerintah tekan dengan baik dan masyarakatnya juga mematuhi protokol kesehatan. Namun di sini herannya kalau kita wajib memakai masker itu hanya di transportasi umum atau di tempat-tempat publik ya, seperti di dalam ruangan. Tapi ketika kita jalan di luar ruangan itu tidak wajib memakai masker. Dan mereka juga sama seperti Indonesia, mereka memberlakukan denda. Dan ya di sini atmosfernya lebih aman sih ya, lebih tenang, kayaknya COVID itu ada, tapi ya mereka dapat mengatasinya dengan baik. Oke, baik. Sebelum kita ke topik pembicaraan kita hari ini nih Pak, seberapa penting sih, saya sangat penasaran nih, seberapa penting sih lahan gambut sendiri terhadap lingkungan dan juga dunia nih? Ya, jawabannya memang sangat penting. Karena apa? Karena yang paling penting adalah bahwa lahan gambut itu berfungsi sebagai penyerap karbon. Ya, jadi dia sebagai carbon saving. Bagaimana lahan gambut itu walaupun hanya 3% di seluruh dunia keberadaan lahan gambut, namun dia dapat menyerap karbon itu hingga 30 hingga 40% dari total karbon yang ada di dunia. Bayangkan, ketika gambut itu tidak dijaga, ketika gambut itu rusak, karbon yang tersimpan di dalam gambut itu bakal terbang ke angkasa dan kemudian membuat iklim kita semakin tidak baik, perubahan iklim kita semakin menuju ke bumi sekarang panas dan lain-lainnya. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian ya sebagai masyarakat dapat memanfaatkan lahan gambut karena ekosistem gambut ini luas. Ekosistem gambut ini merupakan mata pencaharian bagi banyak orang karena di sana ada tanaman-tanaman yang ramah terhadap gambut, tanaman asli gambut. Di sana ada banyak sekali ekosistem yang menolong kehidupan masyarakat. Oke. Dan saya sangat penasaran nih, hal yang membuat seperti kita tahu Bapak S1 dan juga S2-nya di bidang lingkungan dan juga terlebih disertasinya tentang gambut, apa nih yang membuat Bapak tertarik untuk belajar dan menjadi pengajar di bidang lingkungan sendiri? Ya, pertama gini, saya basicnya orang politik pemerintahan, orang kebijakan.
Namun saya melihat kalau kita orang politik pemerintahan bicara soal partai politik, pemilu itu sudah mainstream, sudah biasa. Nah, sedangkan ketika yang namanya politik dan kebijakan, ketika itu di-matchingkan dengan isu lingkungan, itu luar biasa kebaharuan yang menurut saya kebaharuan yang luar biasa. Karena gini, apapun kebijakan lingkungan yang terjadi di Indonesia itu semua akibat dari proses politik. Nah, jadi mereka sangat terkait ya. Jadi objeknya adalah lingkungan, sedangkan proses yang menentukan kebijakannya adalah politik. Nah, sehingga ada dua kutub yang saling berkaitan. Karena apa yang terjadi dengan lingkungan Indonesia sekarang itu adalah muara dari kebijakan yang terjadi sejak lama. Ya, sejak tahun 65, 66, penanaman modal asing, mulai industrialisasi hutan, mulai hutan kita dibabat, sampai detik ini Indonesia mulai kembali menanam hutannya, ya dalam tanda kutip menanami hutannya kembali, ya dengan berbagai hal. Nah, itu akibat dari apa? Dari kebijakan. Kebijakan itu sumbernya apa? Politik, proses politik. Nah, sehingga saya merasa, politik dan lingkungan ini dua hal yang sangat berkaitan dan sangat menentukan kehidupan kita ke depannya. Jadi di situ saya tertarik dengan lingkungan, terlebih lagi Provinsi Riau. Provinsi yang memang permasalahan lingkungannya soal sengketa lahan, soal bagaimana tumpang tindih lahan antara pemerintah, antara masyarakat dengan swasta, itu sering terjadi, kebakaran hutan dan lahan, itu Riau. Nah, sehingga saya merasa bahwa perlu menelisik isu lingkungan ini dari segi politik dan kebijakannya, seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Dan selanjutnya nih Pak, apa sih alasan untuk membahas permasalahan gambut dan juga di studi Bapak sendiri, dan finding apa nih, penemuan apa yang Bapak temukan selama berbicara tentang permasalahan gambut sendiri, terlebih kita berbasis atau tinggal di Pekanbaru di Indonesia, yang mana lahan gambutnya juga dapat dikatakan lumayan banyak begitu ya Pak ya? Ya, satu hal Mbak yang finding yang saya temukan adalah kita tahu bahwa pemerintah pusat ya sudah mulai sedikit lebih progres dalam menjaga lingkungan kita. Dalam hal ini 2015 kita kebakaran hutan, dan kemudian di tahun 2016 langsung Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 1 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut. Sebuah badan yang kemudian untuk merespon dari kebakaran hutan yang mayoritas itu terjadi di 2015 itu terjadi di lahan gambut. Sehingga Jokowi sadar bahwa gambut itu penting untuk dijaga. Nah, sehingga yang proses yang baik itu oleh pusat, namun tidak disambut baik oleh kurang disambut baik atau kurang support pemerintah daerahnya, terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, itu yang saya temukan, sehingga apa? Di atas itu sangat jor-joran, Badan Restorasi Gambut itu sangat jor-joran untuk merestorasi gambut, namun pemerintah lokal, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota itu terkesan cenderung lebih santai dan cenderung ya hanya ngikut-ngikut saja. Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan kemudian teman-teman LSM, ya Pak Insani, yang memang JMGR yang memang fokus untuk merestorasi gambut di kawasan yang mereka pilih, yang mereka tetapkan. Nah, tapi pemerintah daerah itu cenderung lebih terkesan pasif. Nah, sehingga itu yang menjadikan sedikit batu sandungan bagi program restorasi Indonesia ini dapat berjalan seperti itu. Iya. Dan apa sih penyebab nih Pak yang menurut Bapak temukan adanya kelalaian atau ketidakkonsentrasian antara regional itu dan pihak lokal dan juga nasional itu? Apa di sini ada kurangnya koordinasi atau sebagaimana? Ya, pasti koordinasi pertama. Yang kedua, yang saya temukan dalam penelitian saya yang terakhir, itu adalah dilema antara investasi dengan lingkungan. Ini selalu terjadi di seluruh negara di dunia, di mana pemerintah itu bingung antara lingkungan, pro-environment, atau dengan pro-ekonomi. Nah, seperti yang sekarang terjadi di kasusnya COVID-19, di mana pemerintah dilema antara kesehatan atau ekonomi. Nah, di pro lingkungan dan pro ekonomi ini bertemu, sehingga pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota melihat ketika restorasi gambut ini berjalan, mereka takut akan kehilangan lapangan pekerjaan. Ya, kita sudah rahasia umum bahwa banyak sekali perusahaan sawit ataupun perusahaan hutan tanaman industri di Provinsi Riau yang melanggar peraturan dari Menteri Kehutanan,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanam gambut di bawah 3 meter, 4 meter, 5 meter, bahkan ada sampai belasan meter. Nah, mereka takut ketika itu betul-betul ditegakkan oleh pemerintah pusat, maka terjadi kekacauan ekonomi. Bisa jadi ada pengurangan pegawai yang kemudian pernah terjadi demo antara karyawan RAPP gara-gara pemerintah pusat ingin merevisi rancangan perusahaannya, rancangan kerja usaha, RKU-nya setahun ke depan. Sehingga pemerintah provinsi juga dilema. Di satu sisi banyak sekali yang akan di-PHK, diancam PHK, namun di satu sisi mereka harus turut pemerintah pusat untuk menegakkan aturan yang dibuat oleh pusat. Nah, jadi seperti itu, ada tarik-menarik antara pro ekonomi dan pro lingkungan di sana. Nah, itu. Oke. Dan juga yang kalau kita menelisik apa yang Bapak sebutkan tadi, best solutions-nya itu kalau menurut Bapak sendiri apa tuh kalau dengan adanya permasalahan ini dan penyebab masalahnya, dan best solutions yang menurut Bapak bisa jadi salah satu jalan keluar dari adanya tumpang tindih ini sendiri, Pak? Ya, pertama dalam politik, dalam proses kebijakan, itu yang paling penting adalah konsensus. Kita nggak boleh terlalu pro terhadap ekonomi, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana lingkungan kita, karena itu harus punya di satu titik temu. Karena apa, ketika ekonomi diabaikan, masyarakat yang terkait dengan pekerjaannya dengan hal itu maka akan terabaikan. Nah, dan pemerintah nggak punya safety plan atau plan B untuk bagaimana menyerap lapangan pekerja seandainya kita full 100% pro terhadap lingkungan yang diinginkan. Nah, sehingga harus ada titik temu di mana ekonomi harus dijaga, tapi lingkungan juga lebih penting untuk juga dijaga. Nah, dalam proses kebijakan itu ketemu namanya konsensus. Nah, bagaimana konsensus agar hal ini teratasi? Yang pertama, political will atau kemauan politik dari pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk betul-betul menegur atau memposisikan daerah itu penting dalam melakukan restorasi gambut atau mendukung proses restorasi gambut yang ada di daerahnya, terutama di 7 daerah prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian ada Papua, ada Kalimantan Selatan. Nah, itu yang perlu dijaga political will yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mempressure pemerintah daerah agar turut melakukan restorasi gambut atau mensupport program restorasi gambut yang dilaksanakan oleh pemerintah pada umumnya. Nah, itu yang pertama, political will. Jadi kalau political will itu sudah ada, maka semuanya beres. Karena diawali oleh political will dari pemerintah pusat. Nah, yang kedua, yang perlu dilakukan adalah gini, saya punya contoh kasus di tahun 2017 seingat saya, itu Sumatera Selatan. Jadi pemerintah pusat itu dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 membuat sebuah kerjasama, dalam arti kalau dalam konsep ilmu kebijakan itu namanya collaborative governance, di mana yang merestorasi gambut itu bukan hanya pemerintah, melainkan juga swasta, ya kemudian melainkan dan juga swasta dan juga masyarakat dan juga NGO. Nah, sehingga mereka berkolaborasi dan di sini dipimpin oleh namanya Badan Restorasi Gambut. Nah, di Sumatera Selatan itu mereka membuat suatu konsorsium yang namanya Tim Restorasi Gambut Daerah, TRGD. Dan itu sepenglihatan saya, sebagaimana saya melihat observasi bahwa mereka jalan. Sedangkan di Riau, kita sama-sama tahu bahwa itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga orang bertanya, di mana sih kantor BRG? Mereka nggak tahu. Siapa sih orang yang bertanggung jawab di TRGD, Tim Restorasi Gambut Daerah? Orang nggak tahu. Nah, karena apa? Pemprovnya tidak terlalu effort dalam melakukan restorasi gambut yang seperti yang ada dilakukan oleh Sumatera Selatan, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya nih kita ke topik tentang lembaga nasional dan juga internasional. Menurut Bapak sendiri bagaimana keberpihakan atau keseriusan dari global sendiri terhadap isu perubahan iklim dan terlebih tentang isu gambut sendiri, Pak? Ya, kalau melihat bagaimana effortnya orang luar atau negara-negara lain terhadap
menjaga gambut atau proteksi atau restorasi terhadap gambut itu sangat luar biasa, terutama bagi negara yang Skandinavia seperti Norwegia, kalau di Amerika ya Amerika Serikat sendiri, dan kemudian banyak sekali negara-negara yang menyumbang memberikan gelontoran dana yang tidak kecil untuk Indonesia agar Indonesia dapat menjaga hutan secara umum dan khususnya sebagian di lahan gambut. Kenapa? Karena mereka juga, ya kita harus fair juga bahwa mereka sudah melakukan industrialisasi itu sejak dulu, dan mereka sekarang sudah mulai beralih kepada pro lingkungan seperti itu. Sebagian besar sudah mulai beralih, sudah memakai energi listrik yang ramah lingkungan dan lain-lain. Sedangkan Indonesia itu baru memulai 2 dekade belakangan ini memulai industrialisasi besar-besaran, sehingga memang sebenarnya ini ada juga dosa-dosa mereka karena mereka juga lebih dulu melakukan dosa itu, sehingga ketika mereka sudah tidak punya power yang kuat lagi untuk menjaga alam, mereka bisa melakukan dengan cara-cara yang hemat listrik dan lain-lain itu. Sedangkan Indonesia yang masih punya sumber daya hutan tropis yang luar biasa, lahan gambut yang luar biasa, mereka memberikan donasi kepada Indonesia agar menjaga alamnya. Jadi mereka ibaratnya kalau saya bilang, ya ada juga sebagai cuci dosa bahasanya kalau saya bilang. Ya, jadi bahasa kasarnya cuci dosa. Mereka juga pernah melakukan hal itu, industrialisasi yang sangat pesat di Eropa dan Amerika. Kemudian sekarang mereka bahu-membahu memberikan donasi agar bagaimana dunia kita ini terjaga secara lingkungan dan kemudian bisa berjalan baik sekian ribu tahun ke depan mungkin. Seperti itu, Mbak. Jadi mereka effortnya cukup tinggi dalam mensupport negara-negara berkembang. Bukan hanya Indonesia, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, ya, kemudian juga Malaysia yang memiliki hutan hujan tropis, kemudian Brazil, daerah-daerah yang ada di lintang ekuator, mereka juga support untuk menjaga lingkungan dan alamnya seperti itu. Oke. Dan selanjutnya nih Pak, bagaimana relasi atau peran dari yang dimiliki dari lembaga nasional serta internasional sendiri mengenai isu gambut ini nih di dunia? Peran dan relasinya bagaimana nih Pak? Nih ya, kalau kita bicara peran dan relasi, pertama kita harus lihat petakan. Siapa sih yang bertanggung jawab soal gambut di Indonesia? Urusan teknis itu dipegang oleh Badan Restorasi Gambut. Ya, urusan teknis. Sehingga Badan Restorasi Gambut ini kalau dalam teori pemerintahannya, teori politiknya adalah State Auxiliary Agency atau lembaga sampiran negara, yang mana lembaga ini dimunculkan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dari lembaga yang sebenarnya udah ada, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Cuman agar lebih efektif, makanya dibentuk BRG, Badan Restorasi Gambut. Nah, kemudian kedua, untuk urusan non teknis seperti kebijakan, itu dipegang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia adalah regulator utama dalam kebijakan tentang lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Itu adalah 2 aktor utama dalam lingkungan di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana negara-negara lain, mereka memberikan donasi. Relasinya adalah mereka memberikan donasi, kita memberikan penjagaan hutan atau penjagaan alam yang cukup baik harusnya cukup baik untuk memberikan mereka sebuah laporan yang bagus ya. Laporan yang bagus bahwa Indonesia menjaga alam. Nah, mereka butuh itu. Sehingga ada take and give, mereka memberikan uang, mereka memberikan donasi, kita memberikan sebuah komitmen bahwa kita harus menjaga alam. Nah, itu take and give-nya. Nah, sehingga banyak negara-negara dari berbagai yang concern terhadap isu lingkungan seperti Norwegia, Amerika Serikat, juga beberapa negara di Skandinavia itu memberikan donasi lewat Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi lewatnya Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian baru disalurkan dengan berbagai program seperti ke BRG sekian untuk sekat kanal misalnya. Kemudian dialirkan untuk program RADD+, yang RADD+ mana daerahnya, kemudian disalurkan untuk RADD+. Jadi lebih kepada satu pintu antara lembaga luar, kemudian memberikan donasi kepada kita melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, kemudian menyalurkannya kepada Badan Restorasi Gambut dan lembaga-lembaga lain yang membutuhkan donasi atau membentuk untuk menjalankan program-programnya. Seperti itu. Jadi hubungannya memang secara global dia lebih kepada cost benefit analysis. Jadi dia melihat
kebermanfaatan dari apa yang diberikan. Seperti itu. Oke. Dan kalau menurut Bapak sendiri apakah itu sudah optimal nih peran dan relasi yang dibangun antara internasional dan juga nasional? Apakah itu sudah ada dampak yang memang signifikan untuk lahan gambut di Indonesia sendiri ataupun iklim yang kita lihat atau cuaca atau perubahan iklim yang terjadi sekarang? Sebenarnya secara formal harusnya itu memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia dalam penjagaan lingkungan, dalam memproteksi lingkungan kita, terutama di lahan gambut. Namun yang kita lihat sekarang ini nampaknya belum maksimal. Karena apa? Ya contohnya kebakaran hutan dan lahan juga masih terus terjadi. Bahkan setelah tahun 2015 yang terparah sejak tahun 98. Jadi 98 itu parah. Kemudian beberapa tahun itu ya continue sampai terparah lagi tahun 2015. Sehingga 2015 itu seingat saya 21 juta dolar Amerika Serikat kerugian. Itu hanya kerugian ekonomi. Ya. Yang kemudian sangat parah. Tapi setahun kemudian, 2 tahun kemudian masih ada. Nah, ini yang menurut saya bahwa ya, pemerintah sebenarnya serius atau tidak ya dalam menjaga lingkungan. Dan kemudian oke, pemerintah pusat serius. Apakah pemerintah daerah juga serius? Nah, ini yang menjadi problem bagi proteksi gambut kita atau restorasi gambut kita ke depannya, seperti itu. Oke. Dan seperti yang kita ketahui sendiri Pak, kalau kita mengambil contoh di Riau, seperti 2015 itu memang terparah sekali kabut asap yang kita rasakan, dan dibentuklah BRG pada 2016 sampai dengan tahun ini. Dan juga kita lihat sebelumnya di tahun 2019 itu terjadi juga kebakaran yang lumayan besar dan cukup lama. Kita merasakan kabut asap itu sendiri. Itu bagaimana menurut Bapak sendiri? Nah, jadi ini yang satu yang betul-betul saya kritik ya, maksudnya dalam arti saya melihat bagaimana kemarin isunya BRG itu mau dibubarkan oleh pemerintah, karena memang secara real di aturannya di Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 itu hanya sampai tahun 2020, berarti tahun ini. Tapi karena menurut saya pribadi, apa yang saya amati dan bagaimana saya melihat kinerja BRG yang cukup, ya bukan sangat baik, tidak, saya mengatakan cukup baik. Jadi jangan sampai ini dibubarkan, karena apa? Ini harus dilanjutkan. Jadi harus keluar perpres lagi yang menyatakan bahwa Badan Restorasi Gambut ini kemudian diperpanjang masa tugasnya, karena masih terjadi kebakaran hutan hingga tahun 2019 itu masih terjadi. Berarti yang kita bayangkan selama ini bahwa ada proses, ya, tapi proses itu sangat efektif, tidak, hanya sekian derajat atau sekian persen yang dikatakan itu efektif. Ya, karena memang BRG sendiri nggak bisa bertugas, karena dia hanya sebagai leader atau koordinator dari pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia. Ada pihak swasta dan masyarakat yang kemudian terlibat. Namun ini harus betul-betul pemerintah pusat lihat bahwa BRG itu dievaluasi lagi fungsinya, dievaluasi lagi kinerjanya selama 4-5 tahun ini, sehingga ketika banyak sekali misalnya pengamat yang mengatakan bahwa BRG kinerjanya bagus, ya harus dilanjutkan. Karena apa? Terkadang State Auxiliary Agency itu adalah lembaga yang lebih dipercaya masyarakat atau kinerjanya lebih baik untuk menangani kasus-kasus tertentu. Contoh KPK. KPK itu adalah State Auxiliary Agency yang dipercaya oleh masyarakat, padahal ada lembaga asli yang menangani korupsi, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Nah, kita percaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi kita perlu BRG untuk ya sebagai payung koordinasi, sebagai motor dari pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia, seperti itu. Itu yang saya lihat di kinerja bagaimana restorasi gambut itu berjalan hingga masih terjadinya kebakaran hutan di tahun 2019 kemarin. Oke, baiklah. Selanjutnya nih Pak, kita punya pertanyaan selanjutnya mengenai seperti yang Bapak sebutkan tadi tentang Perpres atau segala macam yang mengatur tentang perlindungan lingkungan dan juga gambut. Apakah regulasi ini sendiri atau kebijakan tentang lahan gambut sendiri bisa dipengaruhi juga karena kepentingan seperti yang Bapak katakan tadi, untuk ekonomi dan juga lingkungan, atau ada memang
yang ingin senantiasa mengeksploitasi dari kawasan gambut sendiri, yang mana ini menjadi satu hambatan. Terlebih kalau misalnya kita berbicara sekarang tentang isu yang sedang hangat di Indonesia, di nasional, mengenai pengesahan RUU, bukan RUU, sudah disahkan, Omnibus Law begitu. Bagaimana Bapak memandang itu sendiri? Jadi gini, ini kita lihat secara teori ya, secara teori bahwa yang namanya kebijakan itu dibuat itu pasti menyangkut atau menyangkut tentang berbagai kepentingan. Bagaimana hari ini Indonesia kebijakannya terhadap lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan Indonesia saat ini itu dipengaruhi kebijakan yang lampau. Contoh, ketika industrialisasi hutan itu dimulai di tahun 1970-an awal, 1960-an akhir, 70-an awal, itu akibat dari penanaman modal asing. Keluar UU PMA, penanaman modal asing di zaman Soeharto, yang karena memang pada saat itu Indonesia pengen menggenjot ekonominya, sehingga cara taktisnya adalah bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga dana asing masuk, tereksploitasi sudah. Industrialisasi hutan, bagaimana pembukaan lahan besar-besaran, penambangan hutan yang kemudian setelah itu pemberian HGU yang sangat luas terhadap berbagai perusahaan yang bukan hanya lokal tapi juga asing, itu membuat bagaimana lingkungan kita sekarang. Itu akibat dari kebijakan masa lampau. Karena apa? Dalam membuat sebuah kebijakan, undang-undang, itu seharusnya secara formal, itu diundang berbagai sektor yang terkait dengan kepentingan hal tersebut. Ketika kita bicara Omnibus Law, seharusnya secara formal, itu harus sudah masuk apa yang diinginkan oleh buruh, apa yang diinginkan oleh pengusaha, apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sendiri, apa yang diinginkan oleh pemerhati lingkungan, apa yang diinginkan oleh berbagai sektor yang masuk dalam Omnibus Law tersebut. Harusnya kemudian itu yang dicari konsensus, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba proses undang-undang itu cepat dan kemudian mengeliminasi secara dramatis ya semua kepentingan yang ada dari orang-orang yang terkait, seperti orang-orang kecil seperti buruh, kemudian masalah lingkungan yang ada juga di Omnibus Law di saat nampaknya pemerintah terlalu ambisius dalam mengesahkan undang-undang ini secara cepat seperti itu. Jadi pasti ada kepentingan, dan apa kepentingannya ya pasti kalau kita bicara soal Omnibus Law yang kita kerja itu, ya pasti ada kepentingan pengusaha di sana, ada kepentingan pemodal di sana. Yang kemudian kita nggak tahu nih pemerintah pengennya seperti apa, apakah mereka memang pengen 100% mengakomodir kepentingan mereka, atau juga mereka ingin melihat bagaimana rakyat kita untuk ikut campur dalam proses kebijakan yang sama sekali atau hanya sedikit sekali ada dalam undang-undang itu. Jadi memang terkait dengan berbagai kepentingan. Namanya kebijakan yang ada harusnya konsensus. Ya, konsensus itu dicapai setelah proses yang panjang, bukan proses yang kilat. Dan konsensus itu harus dari awal diketok palu sampai betul-betul diundangkan, itu harus betul-betul dijaga. Bukan diobrak-abrik, bukan diganti, bukan disembunyikan, itu harus betul-betul dijaga. Nah, itu yang menurut saya kalau soal Omnibus Law sekarang kurang ada transparansi mengenai proses undang-undang tersebut. Oke. Yap, benar sekali. Dari tadi Bapak juga menyinggung tentang konsensus dan hal-hal yang harus dilakukan dalam pembuatan regulasi yang seharusnya dilakukan begitu. Bisa nggak Pak lebih spesifik konsensus itu sendiri apa begitu? Karena penasaran. Contoh. Contoh ya, ketika kita menemukan gambut itu boleh nggak dieksploitasi, atau gambut itu boleh nggak ditanami HTI dan sawit. Sebenarnya kita sudah menemukan konsensusnya. Peraturan pemerintah bilang gambut boleh digunakan asal nggak di bawah, nggak kedalamannya itu nggak di atas 3 meter ya, dalam arti 4-5 meter sampai ke belakang. Nah, itu adalah konsensus di mana ya kalian boleh nanam HTI tapi dengan batas yang disyaratkan oleh pemerintah, karena pemerintah pasti punya pendapat atau pasti punya argumentasi mengapa 3 meter ke bawah itu nggak boleh ditanami selain dari tanaman yang ramah terhadap gambut. Itu adalah konsensus. Itu adalah titik di mana antara ekonomi dan lingkungan itu bertemu. Ya, jadi bukan berarti gambut itu nggak boleh diapa-apain. Boleh, tapi dengan cara-cara yang ramah. Dengan cara-cara yang kemudian tidak merusak gambut itu sendiri. Dengan cara-cara yang di mana gambut itu tidak boleh dibuat kanal besar untuk mengeringkannya secara membabi buta. Dengan syarat
misalnya ketika HTI itu dibuka, maka harus ada water management sehingga permukaan air yang ada di gambut itu tidak terjaga dengan baik sehingga pada saat musim kemarau tidak terbakar karena lembab. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah konsensus yang sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah dengan berbagai hal, namun implementasinya yang sangat sulit karena mengingat banyak sekali perusahaan, kemudian luas sekali lahan perusahaan, kong kali kong sana sini, bisa jadi ya. Kita tidak menuduh, tapi itu bisa jadi yang kemudian membuat aturan ini tidak ditegakkan seperti itu. Seperti yang kita ketahui nih Bapak, United Nations Environment Program sendiri atau disebut dengan UNEP menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadi percontohan bagi dunia dalam upaya merestorasi lahan gambut sendiri. Tapi memang kenyataannya yang seperti sudah Bapak sebutkan sebelumnya, Badan Restorasi Gambut BRG sendiri kemungkinan akan dibubarkan oleh Presiden sendiri yang mana yang membuat BRG berdiri begitu. Dan bagaimana nih Bapak melihat hal ini sendiri dan juga apakah ini langkah yang tepat? Karena ada alasan bahwa BRG dibubarkan karena tidak optimal kerjanya dan itu ada kepentingan ekonomi juga karena APBN juga masuk ke dana dari BRG sendiri. Bagaimana dampak ekonomi dan juga lingkungan yang mungkin terjadi di saat ini memang mungkin dapat terrealisasi, bagaimana tuh Pak? Ya, pertama sebenarnya itu yang saya katakan. Ketika pemerintah itu political will-nya ada dari seorang presiden maupun dari pemerintah itu sendiri, sebenarnya gampang saja. Ketika ya memang kenapa harus bubar? Karena memang perpresnya tidak diperbaharui sehingga 2020 itu bubar karena perpresnya tidak diperbaharui. Kan sangat gampang sekali untuk memperbaharui perpres. Perpres itu bukan seperti PP, peraturan pemerintah yang butuh banyak sekali atau undang-undang. Butuh persetujuan DPR dan lain-lain. Perpres adalah peraturan yang dibuat oleh presiden itu sendiri. Jadi sebenarnya ketika political will-nya presiden mau, maka tinggalkan aja, terbitkan aturan baru untuk memperpanjang masa BRG. Nah itu yang pertama. Yang kedua soal APBN terserap, ya pasti ya. Namun ketika sebuah lembaga itu ada lembaga spesifik yang khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, maka pihak luar negeri asing itu semakin mudah untuk memberikan dana, ya, memberikan dana karena apa? Ada lembaga yang spesifik bertanggung jawab terhadap apa yang mereka inginkan. Nah, sebenarnya secara ekonomi internasional, secara politik internasional itu malah bagus sebenarnya kehadiran sebuah lembaga khusus untuk menangani gambut. Karena apa? Ketika orang Norwegia kami mau restorasi gambut Anda, kami mau pengen bantu, mana lembaganya? Ada Badan Restorasi Gambut sehingga mereka lebih gampang untuk mengevaluasi, mengaudit bagaimana kinerja terhadap uang yang mereka berikan terhadap Indonesia seperti itu. Nah, kalau motif ekonomi, saya belum bisa menganalisis jauh karena memang sampai saat ini nyatanya toh belum berakhir masa tugasnya, ya sehingga saya masih ada harapan bahwa pembisi presiden, orang-orang yang dekat dengan presiden, terutama pemerhati lingkungan, itu membisikkan kepada presiden bahwa lembaga ini memang penting. Saya katakan BRG adalah sebuah bentuk komitmen awal yang sangat bagus dari pemerintah pusat untuk merestorasi gambut kita. Karena sebelumnya itu dikerjakan oleh LHK yang memang secara spesifik itu nggak ada. Sedangkan ini sebuah badan yang kemudian bisa ke sana kemari dalam arti bisa lebih luas dalam menjalankan fungsi restorasi gambut itu. Nah, jadi saya masih punya optimisme ya bahwa presiden semoga ya di akhir 2020 ini ya walaupun ini sudah akhir ya last minute tapi semoga terbit sebuah peraturan baru di mana BRG itu akan diperpanjang atau ya mungkin tugas-tugas BRG ini dispesifikkan lagi atau diberikan sebuah program kinerja baru. Karena kalau Mbak Livia atau teman-teman lihat Perpres tahun 2016 nomor 1 tahun 2016, memang di sana disebutkan secara eksplisit bahwa 7 provinsi prioritas dan lahan yang pertama kali direstorasi adalah lahan bekas kebakaran hutan dan lahan 2015 yang totalnya sekitar mencapai 2,6 juta hektar. Itu adalah prioritas. Jadi ya kalau memang belum selesai ya sudah dilanjutkan saja karena kita harus mengejar
ketertinggalan kita dalam menjaga lingkungan dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju seperti itu. Bayangkan Mbak, di Hungaria, di Uni Eropa khususnya, ketika ada sebuah mobil listrik, itu diberikan plat warna hijau, dan kemudian pajaknya sangat murah, bahkan gratis, kemudian diberikan insentif parkir, diberikan insentif-insentif yang menarik agar masyarakat itu beralih ke mobil listrik. Sedangkan di Indonesia sebaliknya, ketika ada mobil listrik, yang terjadi apa? Nah, itu dia. Paham. Oke. Ya. And then kalau kita berbicara tentang kenapa nih alasan dari pemerintah membuat BRG pada tahun 2016 juga, Bapak. Apakah ini benar memang karena adanya kebakaran yang masif di tahun 2015 atau mungkin memang ada karena adanya dana-dana dari luar negeri. Jadi memang seperti yang Bapak katakan ya, memang diperlukan badan yang khusus gini. Jadi apakah ini memperlihatkan concernnya pemerintah kita terhadap lingkungan atau memang ada kepentingan tentang investasi juga, tentang funding yang diterima juga nih. Jadi bagaimana nih menurut Bapak sendiri? Ya, jawabannya menurut saya, sekali lagi ini menurut saya bahwa itu ada dua pertemuan itu. Yang pertama, pemerintah punya momentum. Ya, jadi dalam politik itu yang paling penting adalah momentum. Di mana pemerintah punya momentum di saat memang kebakaran itu tahun 2015 dan mereka merespon dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut. Itu momentum yang cukup baik bagi pemerintah untuk menjelaskan bahwa kepada masyarakat bahwa ya saya peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan dan ini harus segera diselesaikan dengan membuat badan khusus. Yang kedua, momentumnya ya kita tahu bahwa kita ada ratusan lembaga ya, puluhan bahkan ratusan lembaga di tingkat pusat yang kemudian memang menyerap APBN ya, menyerap APBN yang hampir 2.000 triliun itu diserap ke berbagai lembaga. Dan memang ketika ada sebuah lembaga yang memayungi ya kenapa tidak? Ketika kita buat sebuah lembaga dan kemudian kita bisa tarik dana dari luar untuk membantu APBN, kenapa tidak? Jadi ada dua momentum yang memang sangat tepat pada saat itu bahwa ada kebakaran yang masif 2015 dan kemudian ya udah kita tarik aja dari luar. Caranya apa? Membentuk sebuah lembaga yang kemudian bisa memperbaiki apa yang terjadi di tahun 2015. Jadi memang momentumnya tepat. Oke, baiklah. Sebelumnya kita juga sudah berbicara tentang nasional, internasional, dan sedikit menyinggung tentang isu lokal. Kembali nih Pak, kita berbicara misalnya tentang di Riau sendiri. Faktanya memang Riau provinsi dengan lahan gambut yang dapat dikatakan cukup luas di Pulau Sumatera, yaitu sebanyak 4,04 kurang lebih juta hektar, dan juga Riau mempunyai lapisan gambut terdalam di dunia, yaitu mencapai 16 meter, terutama di wilayah Kuala Kampar. Nah, selain kaya akan lahan gambut, ini juga merupakan fakta yang kita temukan bahwa kebakaran lahan gambut itu sering terjadi dan masih eksis di Riau, terlebih di saat musim yang tidak pasti dan La Nina atau El Nino yang terjadi begitu, seperti yang sudah terjadi 2015 dan 2019. Bagaimana nih Bapak melihat dari permasalahan ini sendiri? Apakah mempunyai lahan gambut yang besar juga sebagai salah satu resiko dari regional Riau sendiri? Ya. Nah ini sebenarnya yang mungkin banyak teman-teman mungkin orang-orang Riau pada tahu ya bahwa bagaimana karakteristik gambut. Tapi banyak orang-orang di Indonesia yang apa sih gambut? Nah, bagaimana karakteristik gambut? Nah seperti ini. Saya jelaskan secara singkat bahwa pertama, gambut itu basah. Ya, jadi secara natural gambut itu basah. Jadi mereka itu tidak akan kebakar kalau mereka nggak kering. Nah yang terjadi di Provinsi Riau adalah ketika lahan mineral, lahan keras yang untuk perkebunan, untuk HTI itu sudah habis. Karena memang ya lahan mineral itu nggak sampai 50% lebih lah. Jadi 50-50 antara lahan gambut dengan lahan mineral di Provinsi Riau itu. Ketika sudah habis lahan mineral, maka mereka kemudian beralih ke lahan gambut. Nah, sawit misalnya, akasia itu sebenarnya tanaman yang tidak support, ya, maksudnya tidak pas untuk ditanam di lahan gambut. Sehingga gambut itu harus dikeringkan. Nah, gambut yang basah itu dikeringkan dengan cara apa? Membuat kanal. Sehingga gambut itu seperti spons, sehingga kanal ketika dibuat kanal maka airnya keluar dan gambutnya kering sehingga bisa ditanami sawit, bisa ditanami akasia, eukaliptus. Nah, itu yang menjadi masalah ketika sedikit saja kebakar. Orang buang puntung rokok itu bisa
puluhan hektar, ratusan hektar. Karena apa ya? Sangat cepat sekali terbakar. Nah, itu yang menjadi problem bahwa bukan gambut yang bermasalah, tapi orang yang merusak gambut atau oknum yang merusak gambut itu yang menjadi sumber masalah. Ketika gambut yang harusnya itu basah tapi dikeringkan. Nah, itu yang menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau bahkan Indonesia setiap tahun. Nah, makanya kenapa pemerintah restorasi gambut, karena gambut ini harus dibasahi. Itu adanya sekat kanal, ya ada 3R, ada rewetting, di mana pembasahan kembali lahan gambut dengan metode sekat kanal atau kanal blocking. Yang kedua, revegetasi, di mana gambut-gambut yang sudah basah itu harus ditanami lagi dengan berbagai tumbuhan yang kemudian ditanami tutupan-tutupan yang kemudian menjaga kelembapan gambut. Yang ketiga, revitalisasi ekonomi masyarakat, di mana tanaman yang ditanam itulah tanaman-tanaman yang memiliki nilai lebih bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak melulu sawit yang ditanam, tidak melulu yang lain, padahal mereka lahannya lahan gambut dalam lagi, sehingga bisa menanam tanaman-tanaman lain secara ekonomi. Tanaman ini memberikan keuntungan yang bahkan lebih besar daripada sawit. Nah, jadi seperti itu konsep gambut itu sendiri. Jadi ketika ditanya ini anugerah, ya ini sebenarnya anugerah karena hanya sedikit sekali 3% total dari luas lahan di dunia yang punya gambut. Nah, sehingga karunia terbesar bagi Riau dan Indonesia mempunyai lahan gambut yang besar karena ini penyimpan karbon. Ini ekosistem yang luar biasa yang mungkin nggak semua negara punya, sehingga ini harus menjadi concern bagi pemerintah untuk menjaga gambut agar gambut itu tetap basah. Namun bukan hanya menjaga gambut, tapi juga bagaimana memikirkan ekonomi masyarakat di sekitar gambut itu naik, taraf hidupnya meningkat, sehingga mereka bisa menanam misalnya durian yang spesifikasinya cocok untuk di lahan gambut. Mereka bisa menanam nanas seperti yang terjadi di Rimbo Panjang, ya gambutnya tipis, nggak terlalu dalam, sehingga mereka bisa menanam nanas yang memang kualitas nanasnya kita tahu cukup baik. Ya, jadi sebenarnya ada cara, bagaimana cara itu dieksekusi. Nah, itu adalah tugas kita bersama. Oke, ya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya nih Pak, sebelum adanya perusahaan-perusahaan besar yang mulai masuk ke Riau sendiri, masyarakat kebanyakan juga menutup lahan atau membuka lahan dengan membakar seperti itu. Tapi memang tidak kita temui adanya kejadian seperti kabut asap setebal 2015 dan juga 2019. Apakah memang penyebab ini dapat dikatakan bahwa adanya korporasi yang besar yang memang tidak menjaga lahan yang sudah mereka gunakan, atau apa nih Pak menurut Bapak sendiri? Ya, pertama ya makanya apapun yang ada di dalam masyarakat itu sebenarnya biasanya baik. Mereka beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka membakar pada saat zaman dulu itu membuka lahan, mungkin pertama itu di lahan mineral, mungkin ya. Dan kemudian karena mereka hidup berpindah-pindah. Ya. Sehingga mereka nggak terlalu membuat keributan. Dan skalanya berapa sih? Berapa hektar sih mereka sanggup membuka lahan seperti itu? Kelompok masyarakat yang zaman dulu itu berapa sih kuatnya membuka lahan? Nah, bagaimana sih cara mereka membuka lahan itu kan juga cara-cara yang masih natural sehingga tidak membahayakan. Yang menjadi problem betul kata Mbak Livia tadi bahwa ini korporasi yang memang, bayangkan Mbak, ketika kita ingin membuka lahan 1 hektar untuk menumbangkan kayu dan lain-lain itu butuh biaya yang seingat saya itu puluhan juta ya, 15 sampai 25 juta seingat saya. Tapi dengan memberikan jerigen 5 liter jerigen mereka lemparkan sudah berpuluh-puluh hektar bisa terbuka lahannya. Nah, jadi faktor ekonomi juga, faktor ekonomi masyarakat kemudian diadu domba, masyarakat diberikan kamu mau 10 juta nggak? Anda mau 10 juta, ini saya kasih 10 juta, saya kasih 2 jerigen minyak bakar. Nah, sehingga yang ketangkap masyarakat karena tertangkap tangan. Nah, sedangkan mereka bisa dengan bebas melalang buana lah, mereka bebas dari jeratan hukum. Nah, itu yang fenomena-fenomena itu yang terjadi. Jadi ya yang permasalahannya memang ada di pembukaan lahan besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau masyarakat ya nampaknya masyarakat itu ya mereka membuka lahan itu untuk apa? Untuk memenuhi perutnya. Benar. Ya kebutuhan perutnya, hanya ekonomi dia semata. Sedangkan ketika korporasi itu besar, terus siapa yang dipenuhi? Kan gitu. Nah, itu menjadi sebuah hal yang harus kita lihat bersama. Iya.
Dan itu memang seperti hal-hal yang sudah kita ketahui tapi terus menjadi masalah ya Pak yang ditemui. Iya, Iya, yang dipenjarakan biasanya petani-petani kecil atau orang-orang yang tidak mempunyai lahan sebesar-besar itu begitu loh. Ya, betul. Jadi semacam parodi lah ya. iya. Parodi bahwa yang kelas kakap santai-santai aja, yang kelas kecil ya seperti itulah. Ya itu yang memang harus menjadi PR bagi pemerintah ke depan, bahwa ya hukum itu harus, ya jangan hanya tumpul tajam ke bawah ya. Jadi harus ada kesetaraan hukum lah. Jadi semua orang itu sama di depan hukum. Ya, benar sekali. Kemudian nih Pak, bagaimana sih menurut Bapak sendiri masa depan dari pengelolaan gambut di Riau dan juga Indonesia khususnya secara nasional setelah misalnya nih katakanlah jika buruknya BRG sendiri tidak eksis atau mungkin tetap eksis, apakah memang ada pembaharuan yang mungkin bisa lebih baik untuk restorasi gambut sendiri? Ya, pertama, kalau ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika anggap BRG masih eksis ya, anggap BRG diperpanjang. Maka yang perlu dilakukan adalah pressure yang lebih terhadap swasta untuk merestorasi gambut setidaknya di lahan mereka sendiri. Itu penting karena sampai saat ini yang minus itu adalah bagaimana peran swasta dalam menjaga bagaimana gambut itu tetap basah di lahan mereka sendiri sehingga mudah terbakar. Nah, itu yang menjadi masalah. Yang kedua adalah bagaimana BRG bisa mensupport Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena sekali lagi BRG nggak punya hak untuk memutuskan segala sesuatu karena regulatornya itu adalah Kementerian LHK. BRG bisa memberikan advice kepada LHK untuk bagaimana proteksi terhadap gambut ini agar terus dilakukan, dan juga bagaimana LHK dapat memayungi aturan-aturan hukum yang kemudian dapat mensupport BRG. Nah, atau anggap buruk-buruknya BRG ini tidak eksis lagi atau resmi dibubarkan oleh pemerintah, karena memang dalam perpresnya seperti itu 2020. Maka yang harus dilakukan adalah pemerintah harus punya solusi, di mana kalau solusinya adalah harus ada satu Direktorat Jenderal Restorasi Gambut di Kementerian LHK. Jadi memang walaupun dia dilebur ke LHK, tapi dia harus dibuat sebuah Direktorat Jenderal yang khusus menangani restorasi gambut. Nah, itu walaupun tidak sebaik BRG, karena apa? Ya karena memang ketika dia dilebur ke LHK, maka agak sulit untuk menerima bantuan-bantuan dari luar untuk mensupport program restorasi gambut, karena biasanya pemerintah luar itu selalu butuh lembaga yang spesifik ya untuk menangani masalah itu. Nah, jadi harapan saya ya fungsi gambut ini harus tetap khusus, untuk restorasi gambut ini fungsinya harus khusus dijalankan oleh sebuah lembaga, baik itu oleh BRG itu sendiri ketika dia masih eksis nanti, yang kita harapkan seperti itu, atau dileburkan di Kementerian LHK dan dibuat satu lembaga Direktorat Jenderal Eselon 1 yang dipimpin oleh Eselon 1 untuk menangani gambut itu sendiri. Walaupun ya menurut saya itu juga kurang baik karena ya kurang dapat menarik dana-dana asing yang kemudian bisa membantu melaksanakan program itu di Indonesia. Oke. Dan yang buat saya penasaran juga nih Pak, apakah dana-dana yang mengucur ke Indonesia dari negara-negara asing seperti Norwegia, Amerika Serikat, ataupun negara lainnya ini sudah semaksimal mungkin diberikan kepada BRG sendiri ataupun lembaga-lembaga terkait dari pandangan Bapak sendiri nih? Ya, kalau pandangan saya sebenarnya sudah cukup baik, karena gini Mbak, audit itu adalah uang yang kemudian diaudit secara internasional. Jadi bukan hanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tapi juga diaudit secara internasional, sehingga dana tersebut harus diperuntukkan dengan baik. Ketika dana tersebut tidak terserap atau tidak tercapai targetnya, maka ada punishment atau ada kekurangan percayaan dari lembaga pemberi terhadap Indonesia. Nah, sehingga dana tersebut secara formal harus langsung menuju dengan penempatannya. Jadi tidak hanya mampir dan kemudian digunakan untuk yang lain-lain, tapi harus langsung apa yang mereka minta itu harus langsung masuk ke tempat-tempat yang harus dialokasikan dananya. Jadi memang auditnya audit dua kali. Jadi bukan hanya audit internal tapi juga audit internasional, lembaga-lembaga yang kompeten untuk mengaudit
bagaimana dana donor itu bisa masuk dan diimplementasikan di Indonesia seperti itu. Oke, baiklah. Kita tiba di question terakhir nih, tentang Ya. closing statement dari Bapak dan juga pesan terkait perubahan iklim yang kita tahu terjadi sekarang dan juga isu lahan gambut sendiri secara global maupun nasional. Ya, closing statement saya gini. Pertama, ya harapannya kepada pemerintah, yang paling penting adalah political will dari pemerintah pusat untuk bagaimana merestorasi gambut ini lebih baik. Kemudian bagaimana pemerintah daerah harus diberikan pressure dari pemerintah pusat agar dapat mensupport dari restorasi gambut ini sendiri. Karena apa? Ini bukan soal 5-10 tahun mendatang, tapi ini soal ratusan atau ribuan tahun ke depan. Ini soal bagaimana anak cucu kita hidup nanti, sehingga kita tahu akan pentingnya lingkungan. Dan kemudian ya mulai sekarang ya kita pribadi, saya nih menggunakan botol air minum yang di-refill, diisi ulang, karena ya memang sudah mulai mengurangi ya botol-botol plastik dan lain-lain ya, agar bagaimana walaupun sedikit, walaupun kecil kontribusi kita terhadap lingkungan kita, tapi itu juga bermanfaat ketika kita lakukan secara bersama-sama. Benar. Jadi harapannya ya sama-sama lah kita jaga lingkungan. Harapannya pemerintah juga punya political will yang tinggi, yang kuat dalam menjaga gambut kita, menjaga lingkungan kita, menjaga hutan kita, sehingga hidup kita bisa berjalan dengan baik sekitar 100, 200, ribuan tahun ke depan. Gara-gara apa yang kita perbuat sekarang, seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk Bapak Agung Wicaksono untuk waktunya dan juga sharing session dan diskusi yang diberikan pada hari ini. Semoga memang akan banyak pendengar kita yang mendapatkan banyak informasi yang tentu saja bermanfaat untuk dirinya. Dan ya, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Ya, terima kasih Mbak Livia. Semoga ya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Diskusi ini dapat ya memberikan pengetahuan lebih bagi kawan-kawan semua. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak. Ya. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.